Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada empun pagi hari ini, Selasa 25 November 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah sujud. Berdasar dari bacaan Wahyu 22 ayat 8 sampai ayat 21. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kasih Tuhan atas kami. Hingga hari ini Tuhan tetap memelihara kami. Kami mohon tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Bersabdalah, kami mohon Allah Roh yang Kudus yang bersama dengan kami, menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai ayat 21. Wahyu 22 ayat 8 sampai ayat 21. Aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah." Lalu ia berkata kepadaku, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa yang haus hendaklah ia datang, dan siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab yang saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra, tema renungan embun pagi hari ini adalah sujud. Nats dari Wahyu 22 ayat 9c. Sembahlah Allah. Mengapa malaikat Tuhan memerintahkan Yohanes untuk sujud kepada Allah?
Karena ketika mengapa malaikat Tuhan memerintahkan Yohanes untuk sujud kepada Allah? Karena ketika malaikat menyampaikan firman Tuhan tentang kedatangannya, Yohanes tersungkur dan sujud di depan kaki malaikat itu. Namun malaikat segera menegur Yohanes agar hanya sujud kepada Allah, sebab para malaikat pun hanyalah hamba Allah. Malaikat dan Yohanes sama-sama hanyalah hamba Tuhan. Mari kita periksa kehidupan kita masing-masing. Saat kita beribadah, seharusnya hanya Tuhan yang kita sembah. Namun, jujurlah, seringkali perhatian kita justru tertuju pada para pelayan ibadah. Kita terkesan pada pemain musik yang piawai, paduan suara yang bersuara merdu, atau pengkhotbah yang suaranya berwibawa dan menyampaikannya dengan kuat. Tanpa kita sadari, kita bisa terbawa suasana hingga melupakan inti sejati dari ibadah itu sendiri, yaitu menyembah Allah. Jika demikian, maka pusat ibadah kita bukan lagi Tuhan, melainkan para pelayan ibadah tersebut. Marilah kita mengingat bahwa hanya Tuhan yang patut kita sembah. Kita boleh menghargai dan memuji pelayanan mereka yang melayani Tuhan. Tetapi jangan sampai kita terlalu terpesona hingga mengikuti segala ucapan dan tindakan mereka tanpa sikap kritis. Akibatnya, bisa saja kita membenarkan hal-hal yang sebenarnya salah, bahkan membanding-bandingkan mereka dengan pelayan lainnya. Ingatlah, kita semua hanyalah hamba Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu kita perlu saling mendoakan dan bekerja sama dalam pelayanan Tuhan. Sekali lagi, hanya kepada Tuhanlah kita harus bersujud. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu menyatakan kepada kami supaya kami berfokus untuk menyembah Tuhan. Supaya kami mengingat inti sejati dari ibadah, supaya kami berpusat kepada Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon Allah Roh yang Kudus mengingatkan kepada kami apa yang sudah Tuhan Allah nyatakan kepada kami, sehingga kami akan tetap terus melakukannya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati proses pemulihan mereka. Tuhan yang memelihara kehidupannya beserta dengan seluruh keluarganya. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Ambon pagi hari ini, Selasa 25 November 2025, dengan tema sujud. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa, Sadar, Sabdo Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.